Oke, bulan lalu ada yang ingat kita bahas apa? Bahasannya agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi bulan lalu kita bahas tentang the end of me. Kayak gimana kita bisa dalam tanda kutip gitu ya, mati atas diri kita gitu, atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan selama ini sama Tuhan dan atas setiap kedagingan kita gitu ya. Jadi kemarin bulan lalu Ko Billy udah mengupas tentang itu semua. Nah, bulan ini kita mau bahas lanjutannya gitu ya, karena kita masih ada di dalam satu tema besar di tahun ini, Josgen. Di tahun 2025 ini kita membahas tentang spirit led gitu. Nah, jadi setelah habis kita dalam tanda kutip mati, kita harus apa gitu kan. Kalau misalnya nih khotbah berhenti di bulan lalu, habis itu kita pengangkatan atau apa. Tiba-tiba kita udah cuman mati aja gitu atas diri kita. Kayak oke, berhenti berbuat dosa. Tapi sekarang kan gak cuman berhenti di situ ya. Kita harus move forward gitu. Jadi setelah bulan lalu kita hari ini mau belajar tentang God's POV gitu. Karena ketika kita udah mati atas diri kita gak cuman mau mati aja, tapi kita juga mau hidup. Ya kan, kita mau hidup dengan ya diri kita yang baru gitu. Otomatis pandangan kita, pikiran kita juga harus baru. Nah, aku akan membuka dengan satu gambar ini. Next. Weh. Ada yang tahu gak guys ini apa? Tapi kayaknya dari jemaatnya ini kelahiran 90-an semua ya. Iya. Jadi pas lagi bikin ini ya, sebenarnya saya cukup bingung gitu kayak mau buka pakai apa ya. Cuman kebetulan mungkin bagi yang belum tahu gitu ya, saya bekerja sebagai guru di salah satu sekolah gitu, ngajar anak-anak TK. Gak tahu kenapa setiap kali lagi main mereka tuh kayak tung 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 sahur, tung 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 sahur. So kayak apa sih? Apa sih tung 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 sahur gitu kan. Terus satu kali mereka tuh kayak saya kasih clay gitu. Tahu yang pernah wow tahu ya clay-clayan itu yang kita bikin itu. Salah satunya ada warna coklat, terus dia bikin makhluk inilah yang di pojok ini gitu. Terus teman-temannya heboh kayak siapa yang bikin tung-tung sahur? Terus aku makin bingung kayak apaan sih tung-tung sahur itu? Kayak gak tahu tung-tung sahur apa gitu. Dan ternyata kemarin pas saya search ada teman-temannya gitu ya. Ternyata tung-tung sahur punya pacar namanya ini Cappuccina Ballerina. Mungkin ini yang tahu Yoel sama Gio kali ya di sini. Karena saya juga kurang paham gitu maksudnya ya. Terus masih banyak lagi yang ini nggak tahu siapa namanya susah. Siapa? Tralili. Gimana sih nggak tahu tralelelo, tralala. Iya itulah ya tralalalala itu. Nah pas lihat gambar ini aku langsung mikir kayak wah kacau juga ya. Kayak jarak dari antara umur aku gitu ke umur murid-muridku itu benar-benar aku udah gak bisa sama sekali mengerti letak faedahnya gitu ya. Kayak maksudnya apa sih, tapi mereka seneng banget gitu kayak sama tung 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 sahur ini gitu. Awalnya karena mereka ngomong-ngomong gitu aku pikir ini sound di tok-tok aja gitu kan, ternyata ada makhluknya gitu. Nah mungkin buat kita gitu ya yang kelahirannya mungkin udah lebih matang gitu, udah lebih 90-an ke atas tahun lahirnya gitu atau anak-anak tahun 2000. Kayak kita mikir apa sih lucunya gitu kan, kayak kita mikir nggak lucuan juga dulu Dono Kasino Indro gitu ya udah jelas lucu gitu atau kayak Mr. Bean atau apa gitu. Tapi ya kita bisa lihat gak ada perbedaan cara kita ngeliat gitu, ada perbedaan cara kita menunjukkan humor gitu ya, kayak ya kita nggak bisa juga semata-mata kayak apaan sih nggak lucu banget tung 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 sahur gitu. Lama-lama kan nempel juga di otak kita ya. Nih kalian dengerin gini nanti di handphone kalian semua keluar nih. Paling abis ini di explore kalian keluar gitu. Nah cuman di sini kita bisa ngelihat gimana sih perbedaan pandangan kita antara satu sama lain gitu. Nah di sini membawa kita kepada point of view. Jadi point of view itu mengacu sama kerangka berpikir kita yang mempengaruhi gimana sih cara kita ngelihat gitu ya. Kayak tadi kan kayak si tung-tung sahur, kayak si bercandaan apapun itu kan
terpengaruh dari pandangan kita kan. Kalau misalnya kita mikir itu lucu ya itu lucu gitu. Makanya kadang-kadang kita suka bilang ya kayak ini sahabat gue soalnya satu frekuensi gitu, bener gak? Karena kan kita melihat dengan cara yang sama gitu. Kita melihat oh yang ini tuh lucu, yang ini tuh enggak gitu. Makanya kadang-kadang kita kayak kalau punya sahabat deket, kita suka ada bercandaan yang kita berdua doang yang ngerti, iya gak sih? Kayak mungkin buat orang lain tuh nggak lucu gitu. Karena kita berdiri di satu titik yang sama gitu. Kayak gambar orang ini, kan dia berdirinya di sini, makanya dia ngelihatnya angka 6 gitu. Sedangkan kalau dia berdiri di sini, dia ngelihatnya angka 9. Kalau kita sama-sama ada di titik yang sama, di angka situ, di angka 6 itu, ya kita berarti POV-nya sama nih gitu kan. Sedangkan kalau kita berseberangan, ya kita mungkin punya POV yang berbeda gitu. Nah, apa sih Kak ngaruhnya POV sama semua ini? Jadi POV itu mempengaruhi 3 hal. Yang pertama adalah kepercayaan. Kalau misalnya kita punya pandangan nih, misalnya ya aku suka bercanda tentang Sio gitu. Siapa yang tahu Sio di sini? Zodiak, Sio gitu ya. Kayak aku percaya nih, mungkin aku Sionya kerbau makanya aku suka tidur misalnya gitu. Kayak terus abis itu mungkin aku percaya kalau misalnya sionya Kak Agustikus berarti gue ciong nih sama dia gitu misalnya gitu kan. Jadi kayak POV itu mempengaruhi apa yang kita percaya. Kayak oh gue percaya nih kalau misalnya kadang kita suka bercandaan juga ya, ih lu lahirnya bulan Juni, Gemini ya gitu. Kayak itu sangat mempengaruhi kepercayaan kita. Nah kalau itu udah mempengaruhi kepercayaan kita, otomatis bakal mempengaruhi tindakan kita juga gitu. Ih jangan mau punya pacar sionya tikus air, mendingan cari tikus darat atau apalah gitu ya. Pasti kan mempengaruhi, gak ada ya tikus darat ya, oh gak ada sorry. No, buaya darat ada ya, buaya darat. Mempengaruhi perilaku kita dong, kayak kita percaya nih kalau orangnya kayak gini jangan ditemenin gitu. Atau kalau misalnya zodiaknya, sionya atau apapun itulah ya teman-teman mungkin bisa aplikasiin sendiri gitu. Nah jadinya pengaruh juga ke asumsi kita. Belum kenal, belum deket, ngeliat orang pakai baju kotak-kotak gitu kayak ih pendukungnya Pak itu ya. Kok kesana arahnya ya? Iya gitu, jadi kayak asumsi kita langsung main gitu kan. Karena kita udah punya pandangan sendiri, udah punya kepercayaan sendiri. Gitu. Nah selain itu juga ada culture. Nah ini seru nih. Sebenarnya culture itu salah satu yang sangat mempengaruhi POV kita. Kita sering tahu ya kalau di Indonesia gitu mungkin budaya patriarkinya tinggi gitu kan. Kayak oh dimana mungkin laki-laki itu sangat diagungkan gitu ya. Atau mungkin ya banyak hal lah ya, tapi yang aku mau ambil contohnya salah satunya adalah budaya kerja gitu misalnya. Kalau di Indonesia, siapa yang anak-anak korporat di tempat ini? Kita kalau cuti kan mesti ngomong ya, kayak mau kemana, mau ngapain, mau sama siapa, kepentingannya apa, emang gak bisa setengah hari aja, emang gak bisa kerja dulu aja. Kalau misalnya kita sakit, kan yang diinfus ininya jempolnya masih bisa gerakan gitu, jadi kayak gitu ya, kayak budaya di sini tuh selama belum mau ngomong tapi nggak enak. Selama belum meninggal harus kerja gitu kan. Gitu, cuman bedanya kalau di budaya barat gitu ya, selama kamu punya cuti ya itu memang haknya kita gitu. Kita nggak perlu selalu memberikan alasan gitu. Dan ini sangat mempengaruhi gimana sih pandangan kita sama kerja gitu ya. Coba pasti kan kita siapa yang di sini setiap hari Minggu malam bahagia, semangat banget udah gak sabar mau kerja. Semangat banget gitu kayak udah gak sabar mau kerja gitu. Ya nanti suatu hari ya, amin. Nah jadi itu sangat mempengaruhi gimana sih pandangan kita gitu. Karena adanya kebudayaan itu sendiri. Nah jadi dari semua itu pertanyaannya, POV siapa sih yang selama ini kita pakai? Ya kan, karena kan tadi udah ada banyak nih, ada dari budaya, ada kepercayaan kita, mungkin juga dari keluarga ya, kayak pasti kan keluarga kita semua berbeda, punya aturan yang berbeda, punya budaya yang berbeda, kita punya perilaku yang berbeda juga gitu.
Jadi kalau misalnya selama ini kita pakai POV kita sendiri, dari mungkin bawaan dari orok gitu ya, bawaan dari lingkungan kita, dari pekerjaan kita, ya itu akan mempengaruhi banget sama perilaku kita gitu. Jadi kalau pandangan kita benar, otomatis harusnya perilaku kita juga benar gitu. Nah dan sebaliknya. Terus ada satu lagi, kalau misalnya POV itu sangat terpengaruh dengan environment and experience. Ini biar gampang aja hafalinnya 2E gitu ya. Lingkungan dan pengalaman. Kalau misalnya pengalaman otomatis lah ya, kalau misalnya kita pernah ke dokter gigi deh. Siapa yang pernah disakiti dengan dokter gigi? Ya sampai menyiksa gitu ya. Otomatis mau dokter giginya siapapun kita mikir gak tiap kali mau ke dokter gigi? Kayak ke dokter gigi lagi, takut lagi gue gitu. Dan itu sangat terpengaruh sama experience kita. Atau mungkin lingkungan kita. Oh Kak, anak-anak Josgen pada pakai bajunya hitam semua. Kayaknya kalau nggak pakai baju hitam gue saltum gitu. Itu di lingkungan kita pasti akan sangat mempengaruhi gitu. Nah sekarang kita baca ini yuk. Aku baca yang atasnya, nanti teman-teman coba baca nadanya gimana gitu yang di bawah. Coba ya. Nih. Nanti kalau udah siap kabarin ya biar gue jemput. Terus jawabnya apa? Ntar lagi makan gitu. Karena chatnya singkat gitu ya. BTR, LG, MKN gitu. Jadi MKN ya gitu. Jadi kalau misalnya kita baca chat ini kita ngiranya apa sih? Lagi marah gitu ya. Atau lagi jutek, kayak dia bete deh sama gue. Kayak gue udah bikin salah kali ya. Kok gue dicuekin gitu, bentar lagi makan. Padahal mungkin kalau orangnya yang ditanya jawabnya kayak bentar lagi makan. Kayak dia ribet aja mungkin makannya nasi padang gitu kan. Jadi tangan kirinya harus sambil ngechat gitu. Nah itulah kenapa pentingnya POV di dalam hidup kita gitu. Karena kalau misalnya kita punya POV yang salah, otomatis perilaku dan perasaan kita juga jadi salah gitu. Kayak kita sering berasumsi, kita sering berpikir yang negatif sama orang gitu. Atau makan sama situasi juga gitu. Kayak kenapa ya gue ada di situasi ini, jangan-jangan gitu. Nah karena POV itu punya kita, kayak yang punya pikiran kan kita gitu ya. Makanya our POV is our own responsibility. Ini adalah tanggung jawabnya kita gitu. Jangan suruh orang lain buat, lu ngerti gue dong. Kok lu gak ngerti gue sih? Kok gue marah lu gak ngerti sih gitu. Gak bisa gitu ya, karena POV itu tanggung jawabnya kita. Kecuali kalau memang orangnya salah gitu ya. Tapi kalau itu cuman masih ada di asumsi kita, itu adalah tanggung jawabnya kita gitu. Dan kita juga pernah gak sih mikir kayak, gue mau ubah pandangannya nih orang nih kayaknya temen gue salah deh gitu. Atau mungkin kita kayak pernah ketemu orang yang kayak, pikirnya negatif mulu, kayak pengen deh kayak ngasih tahu dia gitu. Bisa sih, tapi kan mau atau enggaknya tuh dari dalam diri sendiri ya. Kayak gak bisa gitu kita kayak siapa tuh yang di Doctor Strange yang masukin tangannya ke otak gitu. Gak tahu ya, sorry. Iya itu tahu kan yang di Avenger yang masukin tangannya itu. Terus diputer otaknya, dipengaruhin gitu. Susah ya, susah. Karena POV kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri gitu. Nah dari sini aku membawa kita ke satu cerita di Alkitab yang lagi sering aku baca gitu dan kayaknya ini sebenarnya banyak banget yang bisa dikupas dari bacaan ini gitu. Nah, kelihatan gak sih? Keterangan ya ininya. Oke, ini adalah gambarnya Yunus. Yunus yang kalian pasti tahu lah ya anak-anak sekolah minggu gitu ya dari dulu ada lagunya Yunus di perut ikan. Ya itu Yunus di perut ikan. Nah ini kita hari ini akan belajar dari Yunus. Kita semua tahu dia adalah seorang nabi yang akhirnya dia dimakan ikan terus dimuntahin lagi gitu ya. Tapi kita mau lihat lebih jauh gimana sih Yunus tuh pakai POV-nya dia dan akhirnya Tuhan bisa ubahin atau
Gimana? Nanti kita lihat ya ending story-nya. Kita baca dulu sama-sama. Ya, kita baca Yunus 1 ayat 3. 1, 2, 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi si Yunus ini dapat firman Tuhan gitu kan. Dibilangnya, Yunus ini deh ke bangsa Niniwe, beritakan kalau kotanya tuh disuruh bertobat gitu. Kalau enggak nanti bakal ditunggang balikan, dihancurin lah kotanya gitu. Terus si Yunus di sini bersiap. Bagus ya responnya bersiap ya. Tapi bukan bersiap buat melakukan firman-Nya Tuhan, tapi malah bersiap buat cari tiket. Healing, dia tadinya mau healing deh. Dia mau healing, nggak mau. Mendingan ke Tarsis saja. Mungkin dulu Tarsis kayak Bali kali ya, nggak tahu ya. Kita nggak tahu gitu. Mungkin dia mau pergi ke sana gitu. Dia mau jauh dari hadapan Tuhan. Nah, seberapa jauh kita lihat ya. Nih, ada petanya. Jadi Yunus tuh ada di tengah-tengah sini nih, di Gat-Hefer. Terus Yafo itu tempat dia beli tiket. Dia beli tiket dulu nih, deket kan dari tempatnya ke tempat beli tiket itu di sini nih, di sini di Yopa. Terus dia mau pergi ke Tarsis gitu. Padahal dia disuruhnya ke Niniwe. Niniwe itu jaraknya dari tempat dia cuman 900 sampai 1.200 kilometer. Nah dia mau pergi, ini pointernya gimana sih? Wih keren. Ini pointernya dari sini, nih Yunus. Dia mau ke sini, 3.500 sampai 5.000 kilometer. Jadi nih yang tadi dia disuruh ke sini, dia malah melambung jauh ke sana gitu ya. Kalau di peta mah deket ya kayaknya cuma segini gitu ya. Padahal ini jauh banget nih kayak PP Medan gitu ya, Jakarta Medan Jakarta gitu. Kayak jauh banget sebenarnya dia kaburnya. Nah, pernah mikir gak sih teman-teman kenapa sih Niniwe tuh dia gak mau banget pergi ke Niniwe gitu. Apakah itu negara yang suka korupsi ataukah apa itu negara yang menyembah berhala gitu ya. Kita lihat ya kenapa Yunus sampai healing sejauh itu. Nih ada satu artikel yang menulis kejahatan kota Niniwe. Dia itu mereka menyalibkan tentara musuh yang tertangkap di tempat umum. Mereka juga menyula dengan cara menusukkan tubuh musuh ke bagian bawah rusuk pada tiang yang tinggi. Sehingga kematian terjadi perlahan-lahan dan sangat menyakitkan. Ini tuh baru satu dari sekian banyak dosa yang kota ini bikin gitu. Dan ini tuh ada, ini apa ya namanya ya, apa sih yang di tembok-tembok itu, graffiti, bukan ya, kayak itulah, relief gitu ini. Gambaran ini musuh-musuhnya ini yang udah disula, yang udah ditusuk ini itu dipajang di depan kotanya. Jadi kalau masuk ke kota Niniwe itu bukan ngelihat prajurit atau apa gitu, bukan. Yang dilihat tuh ini musuh-musuh yang udah ditusukin, ditaruh di depan gerbangnya supaya orang-orang lain yang mau nyerang tuh kayak langsung terintimidasi gitu kayak ih serem banget nih kota gitu. Terus kejahatan yang kedua yang aku ambil adalah mereka membelah perut perempuan hamil dan membakar anak mereka hidup-hidup. Jadi kejahatannya udah bukan cuma sekedar kayak aduh korupsi, menyembah berhala gitu ya. Atau kayak gak setia sama Tuhan gitu, bukan. Ini udah kayak kejahatan apa ya? Serem banget kayaknya Final Destination kalah gitu ya. Kayaknya ini terjahat gitu ya. Makanya si Yunus tuh sampai takut banget gitu pergi ke sana. Gak heran dia mau mau kabur beli tiket ke Tarsis gitu karena ya belum lihat aja dia baru nyampe pintu gerbang aja kayaknya udah geter gitu ya ngelihat si ini apa orang-orang yang tergantung ini. Nah, tapi dari kisahnya si Yunus kita bisa lihat gitu ya. Yang pertama, nah kalau Yunus atau kita gitu mungkin ya kalau kita merefleksikan, kita pasti ngelihatnya dari sudut pandang apa sih? Fear gak sih? Kayak takut lah disuruh pergi ke sono gitu ya.
Gue jadi suruh berdiri di sini takut ya. Nggak bercanda. Gitu. Jadi kayak Yunus melihatnya dari sudut pandang fear. Kayak aduh bangsanya sesadis itu. Terus dia kan bukan pasukan ya. Dia kan seorang diri gitu si Yunus ini. Nabi gitu. Disuruh ngeberitain Injil ke bangsa yang sebebal itu. Kayak gak mungkin gak masuk akal gitu. Nah tapi sudut pandangnya Tuhan apa sih? Sudut pandangnya dari iman. Fear versus faith. Tuhan gak mungkin ngasih perintah kalau dia gak mampuin kita gitu. Masa Tuhan cuman ngasih tahu Yunus, nus. Atau Yun, Yun pergi ke Niniwe, udah ya, bye gitu. Gak mungkin kan? Tuhan pasti bakal maksudnya Tuhan pasti bakal menyediakan jalan gitu. Tuhan pasti bakal tuntun Yunus gitu. Tapi secara manusiawi otomatis kita takut lah gitu. Ngebayangin kotanya aja udah takut. Nah terus di kisah selanjutnya di pasal yang kedua. Dia akhirnya yang kita tahu ceritanya ya, ada badai di kapalnya itu pas dia mau pergi healing ada badai. Terus akhirnya dia dibuang ke laut, dia dimakan sama ikan besar. Bukan ikan paus ya, kita nggak tahu itu ikan paus atau ikan gabus atau apa gitu. Kita nggak tahu, pokoknya ikan besar. Nah dari sini kita, sebentar. Nah dari sini kita mikir, otomatis ya udahlah ceritanya dia dimakan ikan besar gitu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan, ini pas aku baca keren banget sih. Ikan besar itu justru yang membawa Yunus masuk lagi, balik lagi ke panggilannya Tuhan. Kalau dia nggak dimakan sama ikan besar itu, dia udah lagi santai-santai aja kayak di Tarsis kan lagi healing gitu kan. Nah tapi di sini ada kehidupan baru yang Tuhan sebenarnya mau kasih sama Yunus lewat ikan besar itu, lewat kematian itu. Karena kenapa sih kok kehidupan baru gitu? Karena sebenarnya guys, kan di ceritanya Yunus tuh di dalam perut ikan 3 hari ya. 3 hari gak tahu 3 hari 2 malam apa 3 hari 3 malam. Pokoknya 3 hari gitu. Nah kayak retret JGBC ya, jangan lupa daftar JGBC. Iya gitu. Nah kenapa gitu? Karena nih kita lihat faktanya ya. Gak mungkin Yunus bisa hidup di dalam perut ikan karena yang pertama ada asam lambung. Kita bukan GERD, yang ikannya gak GERD tapi ada setiap ini makhluk hidup punya asam gitu ya. Nah asam yang di dalam ikan besar itu bakal melarutkan jaringan kulit. Jadi otomatis pas dia masuk tuh harusnya dia udah habis nih kulitnya, udah organ tubuhnya udah kemakan gitu sama si asamnya. Terus yang kedua ada suhu dan tekanan. Karena tubuh ikan besarnya itu suhunya bisa jadi itu sangat hangat gitu. Terus kan ototnya besar-besar ya. Namanya juga ikan besar udah gitu kan dulu zamannya mungkin zaman-zaman masih ada dinosaurus ya, bukan itu mungkin ikan yang kita nggak tahu kedalamannya gitu kan, di laut kan makin dalam ikannya makin gede ya, makin kayak monster fish gitu-gitu. Nah itu tuh otot-ototnya bakal bikin manusia yang masuk itu sulit bernafas dan bergerak. Nah otomatis sebenarnya juga kekurangan oksigen. Dan sebenarnya kayak dalam waktu hitungan menit tuh harusnya dia udah mati, udah kehabisan oksigen, udah gak bisa napas gitu. Makanya kalau misalnya kita baca di Yunus 2 itu dibilangnya tuh Yunus kayak berserunya gini, dari dalam dunia orang mati. Jadi tuh rasanya mungkin dia sebenarnya udah agak-agak ngefly gitu ya, maksudnya agak-agak di antara hidup dan mati gitu. Atau mungkin ada teori lain yang bilang sebenarnya Yunus emang udah mati gitu di dalam perut ikan itu. Nah kita baca dulu ayatnya. Di Yunus 2 ayat 2. Ini perikopnya ya teman-teman, kalau teman-teman baca perikopnya tuh doa syukur Yunus. Pokoknya doa atau ucapan syukur Yunus lah gitu. Dan aku pikir mungkin nih doanya pas dia udah keluar gitu ya. Enggak. Doa syukur Yunus dari dalam perut ikan. Di dalam perut yang asamnya tinggi, yang dia sebenarnya udah kekurangan oksigen. Di sini dia berseru sama Tuhan gitu.
Dan seruannya gini, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Seakan-akan nih doanya udah dijawab gitu. Seakan-akan udah didengar. Padahal ini dia masih dalam perut ikan gitu. Abis dia doa gini baru ceritanya dia dilepeh gitu sama si ikan itu. Jadi apa yang tadinya dipikir sama Yunus itu kematian, sama Tuhan tuh dibalik gitu, di switch gitu. Ini adalah kehidupan Yunus yang baru, di mana dia bisa mengucap syukur dari dalam kegelapan, dari dalam perut ikan itu. Oke, kita lanjut ke sudut pandang yang ketiga, yaitu ini udah masuk ke Yunus 3 ya. Ini kalau dibaca pasalnya, Niniwe itu katanya kotanya megah banget, mewah banget gitu. Dia 3 hari perjalanan luasnya. Jadi ya bayangin lah segede apa gitu tuh kotanya ya. Dan di sini mungkin Yunus kayak, gak mungkin banget kalau gue bisa mempertobatkan kota ini. Udah kaya, jahat, sombong apalagi gitu ya. Terus mau ditobatin sama satu orang ini gitu, kan gak mungkin ya. Tapi ternyata buat Tuhan anything is possible gitu. Dibilangnya di Yunus 3 orang Niniwe percaya kepada Allah. Dan mereka puasa dan mereka mengenakan kain kabung. Nah, kain kabung itu sebenarnya kalau di zaman dulu adalah tanda pertobatan. Jadi si Yunus cuma datang bilang ini Niniwe dalam 40 hari kamu akan ditunggang balikan kalau kamu gak bertobat. Udah, bisa bertobat semuanya. Mungkin kata Yunus lah, dari kemarin ngapain gue capek-capek ke dalam perut ikan ya. Ngapain gitu. Karena ternyata buat Tuhan anything is possible gitu. Apa yang tadinya kayak gak mungkin banget tapi buat Tuhan tuh jadi mungkin gitu ya. Kita panggilan Tuhan buat kita gak sampai harus ke bangsa Niniwe kan ya guys ya. Enggak kan, belum kan ya. Jadi kita harus percaya gitu bahwa kalau Tuhan udah kasih kita satu kepercayaan, anything is possible. Amin? Oke, nah lanjut. Tapi ini namanya manusia ya kadang-kadang suka batu gitu. Aku percepat di Yunus 4, akhirnya si Yunus nih Tuhan tuh sebenarnya ngeliat kan si bangsa Niniwe ini bertobat pakai kain kabung, mereka berpuasa. Akhirnya Tuhan gak jadi membinasakan kota Niniwe. Nah bukannya seneng, si Yunus nih malah marah. Ngambek lah istilahnya, tantrum lah dia tantrum. Singkatnya sih gini kayak, kan gue udah bilang, tau gitu gue emang lari aja ke Tarsis. Dia bilang gitu kayak, aku tahu kalau Tuhan tuh pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan yang menyesal akan malapetaka yang didatangkannya. Jadi dia kayak, ngapain sih? Dia gitu loh. Ngerti gak teman-teman? Dia kayak, ngapain sih kalau tahu gak jadi mah? Ya udah gitu, gak usah. Terus dia ngambeknya gimana? Nih, cabutlah kiranya nyawa aku. Pengen mati aja dia guys. Dia kayak, aduh udahlah. Bete banget gue, kayak dia langsung merasa itu kayak sia-sia semua gitu, ngerti gak sih? Kayak ngapain ya, capek-capek terus ujung-ujungnya tuh Tuhan kasih setianya juga gitu. Kan ini kayak satu pandangan yang, loh, kok dia gak seneng gitu kan? Kok dia gak seneng Tuhan kasih karunia-Nya ke bangsa yang sejahat itu. Karena apa? Karena Yunus ngelihatnya dari sudut pandang judgment gitu. Seberapa banyak sih kita kayak, udahlah kita dikasih seseorang yang mungkin nyebelin buat kita gitu ya. Dan kita langsung kayak, apaan sih udahlah gak usah gitu. Atau kita marah gitu ya. Tuhan mungkin kita ada di situasi yang gak enak. Kita ada di situasi yang gak ideal buat kita. Dan kita langsung kayak Tuhan nyerah aja lah. Atau mungkin lebih parahnya kita kayak Yunus gitu. Cabut aja nyawanya gitu. Karena kita apa? Buru-buru ngejudge. Gue tahu nih Tuhan pasti bakal bikin gini. Gue tahu nih dia pasti gini. Sedangkan Tuhan ngeliatnya apa? Dari sudut pandang love.
Dia gak mandang tuh bangsa udah sejahat apa. Dia gak mandang orang-orang tuh udah sejahat apa. Itu mah udah bukan berbalik sama Tuhan gitu ya. Mungkin mereka juga gak peduli ada Tuhan atau enggak, mungkin mereka gak peduli gitu kan. Dan bangsa Niniwe ini guys, ini tuh musuhnya Israel. Kita tahu ya Israel tuh bangsa pilihan, kesayangannya Tuhan gitu. Terus tiba-tiba Tuhan mau nobatin. Aneh gak? Aneh kan, kalau kita lihat dari sudut pandangnya Yunus juga bete sih emang. Tapi kan ini kita mau belajar ngelihat dari sudut pandangnya Tuhan gitu ya. Tuhan ngelihat bangsa sebebal apapun dengan kasih gitu. Jadi kita bisa belajar, kita see everything through the lens of love. Apapun keadaan kita gitu, senyebelin apapun orang, mungkin atasan atau teman kerja atau mungkin kita marah sama situasi keluarga kita, kondisi ekonomi kita, kondisi pendidikan kita gitu ya. Atau mungkin kita ngerasa Tuhan kok kayaknya doa orang dijawab ya. Kayaknya doa aku tuh gak dijawab gitu. Atau mungkin kok kayaknya orang yang lebih parah dari gue aja hidupnya makmur dah. Ngapain capek-capek gitu kan, mungkin kita kayak si Yunus gitu ya. Ngapain capek-capek kayak gini gitu. Tapi kita belajar switch pikiran kita bahwa kita ngelihat kayak Tuhan gitu. Bangsa yang sebebal itu aja dia mau tobatin. Dia gak pernah ada satu titik pun gitu ya di pikirannya Tuhan buat gue sengaja sih naruh dia di sini biar dia emang susah. Gak ada. Gak ada dia kayak gue sengaja biarin dia nunggu. Misalnya nunggu apa gitu ya, nunggu masuk kuliah, nunggu dapat kerja, nunggu dapat jodoh, nunggu dapat kenaikan gaji. Udah biarin aja nunggu lama-lama biar capek sendiri, biar berjuang sendiri gitu, gak pernah. Tuhan ngelihatnya dari sudut pandang kasih yang mungkin kita gak ngerti sekarang. Tapi one day kita bisa pilih, kita mau jadi kayak Yunus atau kita mau ikutin pandangannya Tuhan. Gitu. Dan aku ingat kayak lagu yang tadi dibawain sama tim worship gitu ya. He take what the enemy meant for evil and turn it for good. Jadi kalau kita pakai pandangan kita tuh pasti bakal capek gitu. Hidup aja udah capek ya kadang-kadang ya gitu kayak. Terus kita mau sok-sokan gitu pakai pandangan kita sendiri. Gue udah tahu nih Tuhan pasti sengaja. Atau kayak udahlah emang gue dari dulu dilahirinnya gini pasti gak bisa kayak gitu. Padahal kalau kita lihat dari POV-nya Tuhan, kita harus siap-siap nyerahin pandangan kita yang lama gitu. Dan rasanya tuh pasti gak enak. Kayak misalnya aku bilang sama teman-teman, ini laptopnya warnanya biru. Percaya gak biru? Pokoknya biru, pokoknya ngotot aja biru gitu. Padahal ini bukan biru gitu. Kita pasti bakal capek sama kayak ngotot-ngototan sama Tuhan gitu ya. Apa ya istilahnya kayak bergulat gitu ya sama pandangan kita sendiri, sama pendapat kita sendiri. Kita capek guys. Mendingan kita percaya aja gitu. Berserah bahwa Tuhan punya pandangan yang lain sama kita. Buat kehidupan kita yang lebih baik, yang mungkin kita gak ngerti gitu ya, yang kita lihat sekarang kayaknya kok gue diserang mulu, kok kayaknya hidup gue apes lah, apalah gitu, tapi enggak gitu. Kayak Tuhan punya caranya sendiri buat mengubah itu jadi kebaikan. Nah, ada ayatnya boleh tolong di next Kak. Nah, di Filipi 3 ayat 19-20, aku ambil versi The Amplified-nya. Dibilangnya gini, whose faith is destruction, whose God is their belly, their worldly appetite, sensuality and their vanity, and whose glory is in their shame, who focus their mind on earthly and temporal things. Jadi orang-orang dunia ini fokusnya sama apa yang di bawah, apa yang kelihatan, apa yang menyenangkan, mengenyangkan gitu ya. Dan hal-hal yang sementara gitu. Makanya di sini dibilangnya
Whose God is their belly. Karena kan kalau kita pengen makan sesuatu, kita udah makan, enak, terus habis itu apa? Udah kan, udah gitu aja gitu. Nah itulah pandangan orang-orang yang di dunia gitu. Temporal things, earthly things. Tapi dibilangnya gini, but we are different because our citizenship is in heaven. Karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Jadi harusnya, kayak tadi kan aku jelasin ya, culture tuh sangat berpengaruh gitu. Kenapa sih? Karena kalau kita tahu kita warga negara surga, harusnya pandangan kita ngikutin pandangannya surga gitu. Bukan pandangan kita sendiri. And from there we eagerly await the coming of the Savior, the Lord Jesus Christ. Jadi dari ayat ini kita belajar our point of view is earthly. Tapi heaven's POV is eternity. Apa yang kita pandang tuh yang kelihatan aja, yang enak. Makanya kalau ada yang gak enak kita langsung protes gitu ya. Yang kita pandang tuh yang menyenangkan aja. Makanya kalau ada kesusahan kita protes. Padahal heaven's POV is eternity. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang gak enak buat kita gitu ya. Kita bisa gak lihat dari sudut pandang kekekalan? Ini baik gak sih buat kita? Kita direndahin orang baik gak sih buat kerendahan hati kita? Apakah saat kita direndahin justru kita marah gitu? Atau kita bisa lihat kayak kayaknya Tuhan mau proses deh. Atau dikasih kesusahan kita mau lihat kayak ini mah Tuhan sengaja. Atau kita mau lihat dalam kesusahan justru gue bisa lihat Tuhan. Gitu. Jadi yuk kita lihat setiap kali ada sesuatu yang rasanya gak enak atau yang mungkin gak ideal buat kita, lihat dari sudut pandang kekekalan, eternity. Sama ya kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dihina, dicaci maki, direndahin, padahal dia Tuhan. Buat dunia itu apa sih? Kebodohan ya. Kayak gak masuk akal gitu, katanya Mesias. Kan ada yang bilang ya, katanya Mesias, tapi kok gak bisa nyelamatin diri sendiri? Digantung di kayu salib, ditelanjangin, ditusuk, disuruh jalan jauh bawa-bawa kayu salib gitu ya. Emang dia gak bisa meninggal dengan cara yang lain gitu ya? Ya mungkin lebih bagus gitu kayak. Nah, salib itu juga gitu guys. Awalnya terlihat seperti kebodohan bagi dunia gitu. Bagi mereka yang gak mengerti. Tapi dari situ justru Tuhan sebenarnya lagi mengubah POV seluruh dunia. Bahwa ketika kita direndahkan, ketika kita gak enak, gak berdaya bahkan ya. Ketika kita rasanya kalah. Itu tuh bukan kebodohan gitu. Justru itu adalah awal dari kemenangan. Makanya kan kematiannya Tuhan Yesus tuh kayak plot twist banget ya. Udah meninggal, dia bangkit lagi gitu. Supaya pandangan kita pun berubah. Dari yang tadinya kita pikir itu kebodohan, ternyata itu adalah kemenangan. Nih, 1 Korintus 1 ayat 18. Ajaran tentang salib Kristus merupakan hal bodoh bagi orang-orang yang menuju kebinasaan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, ajaran itu merupakan kuasa Allah. Kuasa Allah ketika orang, sosok pribadi Yesus yang udah mati, dibangkitkan dan dia menyelamatkan seluruh dunia. Bahkan orang-orang yang belum dilahirin aja dia udah tebus dosanya gitu. Indah banget gak sih? Apa yang tadinya dibuang sama manusia, itu jadi kemenangan yang kita bawa sampai selama-lamanya. Gitu. Jadi apa yang tadinya kebodohan, itu adalah kemenangan. Nah, so kita bisa bawa ini pulang, selalu lihat segala sesuatu, ya, saat kamu mengalami perubahan mendadak, menghadapi hal yang kamu gak suka gitu, kayak si Yunus tadi ya, gak mau pergi ke Niniwe,
atau sesuatu tidak terjadi sesuai ekspektasi. Kayak tadi tim worship udah latihan capek-capek ya guys. Terus tiba-tiba di tengah-tengah lagu musiknya mati semua. Tapi kita bisa lihat gak, seru banget gak nyanyi kayak tadi. Iya sih? Kayak new experience gitu kan. Saat hal-hal terjadinya gak sesuai ekspektasi gitu. Terus atau rasanya gelap kayak di dalam perut ikan, gak ada yang nolong. Mau teriak kayak apa juga gak ada yang bisa bantu gitu ya. Yuk kita lihat yuk dari POV-nya Tuhan. It's always about His goodness. It's always about His goodness. Gitu, jadi gak mungkin Tuhan ngebiarin kita, ngejahatin kita gitu. Karena ya dia cuma mau ngelakuin yang baik aja buat kita sebenarnya gitu. Cuman kadang karena POV yang berbeda kita jadi gak ngerti. So satu-satunya jalan adalah kita serahkan pandangan kita ke Tuhan gitu. Gak ada cara lain. Karena itu yang kita perluin buat kita ngerti maunya Tuhan. Jadi jangan menyerah kalau teman-teman ada di musim yang mungkin gak ideal, musim yang kering gitu ya. Ini ada ayatnya di Yesaya 58 ayat 11 dibilangnya, and the Lord will continually guide you and satisfy, memuaskan jiwamu in scorched and dry places. Kita gak pernah tahu rasanya dipuasin kalau kita gak pernah ada di tempat yang kering. Kita gak pernah tahu rasanya diberkatin kalau kita gak pernah ada dalam kesusahan. And He will give strength to your bones. Dia akan menguatkan tulang-tulangmu. And you will be like a watered garden, tanaman yang diairi, and like a spring of water whose waters do not fail. Aku lihat gambar ini keren banget gak sih? Salah, di sini. Kayak bunganya tuh tumbuh di antara tanah yang kering gitu. Jadi jangan pesimis dulu, jangan asumsi dulu sama Tuhan gitu ya, resisten gitu ya. Ada kesusahan langsung resist gitu kayak, ini gue dosa apa gitu ya. Selama kita jalan sama Tuhan, tempat yang kering sekalipun bisa ditumbuhin bunga yang cantik gitu sama Tuhan. Bisa jadi tempat kita merasa terpuaskan gitu. Jadi yuk kita ubah POV kita serahin POV kita sama Tuhan. Dan pasti kita akan ngerti kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Amin? Oke, yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, thank you. Thank you siang hari ini kami boleh ngerti pandangan-Mu Tuhan buat hidup kami. Mungkin rasanya gak enak gitu kayak Yunus yang dikasih perintah yang gak sesuai sama keinginannya. Atau mungkin keadaan kami lagi gak ideal Tuhan. Gak sesuai ekspektasi kami. Mungkin Tuhan pernah janji, tapi apa yang kenyataannya sekarang tuh berbanding terbalik. Tapi ketika semuanya berbanding terbalik, kami juga mau lihat dari sudut pandang yang terbalik Tuhan. Kami mau lihat gimana Engkau menyelamatkan kami. Kami mau lihat bagaimana Engkau memproses hati kami Tuhan. Jadi sempurna seperti yang Engkau mau Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, dan kami berdoa biar pulang dari JGF hari ini, Roh Kudus, Engkau yang mengairi hati kami di tanah yang kering, dan kami bisa lihat bahwa Engkau sedang mendandani kami. Menumbuhkan bunga di dalam tempat kering Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Dan kami mau ingat karya salib Tuhan, yang juga dianggap kebodohan, tapi itu adalah kemenangan kami Tuhan. Thank you Tuhan, buat kemenangan yang Kau berikan, dan setiap battle, setiap struggle kami mau lihat dari sudut pandang kemenangan salib-Mu aja Tuhan. Dan itu udah lebih dari cukup. Thank you Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.